Sekarang kita belajarnya. Baik, ayo kita siapkan hati kita. Saudara, hari ini ada komunitas, ya, saudara-saudara kita dari Palembang. Kalau tadi saudara melihat sepintas penampilan mereka, nampak bahwa mereka itu dari agama yang berbeda. Betul ya? Nah, tapi mereka itu rindu belajar firman Tuhan. Nah, hari ini yang masih bertanya-tanya sudah terjawab. Nggak usah bertanya-tanya. Pokoknya saudara kita itu orang-orang yang hebat sekali. Ya, walaupun secara penampilan seperti itu, tapi mereka rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, tema yang kita akan pelajari hari ini itu dari Yakobus 1, mulai ayat 22. Coba dibacakan lagi, tayangkan, saya akan baca Yakobus 1, Filipus, mulai ayat 22. Oke. Shalom semuanya. Ya, David Silawi, keren ya. Nanti Papa kontak. Tadi Papa sudah upload itu yang di IG feed. Ya. Oh, kamu masih di Kucing, Kar? Ya. Oke. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ayat 23. Steve, gimana visa Australiamu, nak? Nanti WA Papa ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, wajahnya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya, ada apa di wajahnya itu. Terus 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, ayat 22 dan ayat 26 saya akan gabung. Justru di sini kita akan menemukan mengapa Tuhan tidak ingin saudara dan saya menipu diri sendiri. Woi, Pak Feldi Irawan, ini rumah makan Rica Iris di Manado, gabung ya. Mengapa Tuhan tidak ingin saudara dan saya menipu diri kita sendiri? Ya, itu ayat 22 dan 26. Nanti kita akan baca dan kita gabung lagi. Saudara, perikop Yakobus 1 ini justru bicara tentang hidup orang beragama. Nah, kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, ternyata tidak ada tempat yang paling aman untuk kita bisa menipu diri kita sendiri. Dan satu-satunya tempat, perhatikan ini, satu-satunya tempat yang paling aman seorang manusia menipu dirinya sendiri itu di dalam ritual keagamaan. Tolong catat. Oke, Olax hadir ya, terima kasih. Ini guru kita dari Momi Waren, Manokwari hadir. Oh, sudah nggak ada Rica Irisnya. Ya, oh pindah ke Luwuk. Oke, ayo yang ke Luwuk kota atau Luwuk Banggai? Luwuk kota ya. Jangan lupa cari rumah makan Rica Iris. Saya ulangi lagi ya saudara. Ini hal yang aneh, tapi ini fakta. Bahwa satu-satunya tempat, oke, salah 3 hadir ya. Satu-satunya tempat orang bisa menipu dirinya sendiri, itu justru dalam ritual agama. Aneh sekali. Saudara, tempat yang kedua
itu panggung sandiwara. Ya, orang bisa nipu diri sendiri. Kita lihat ya, dunia entertain. Maaf kalau saya nyebut satu negara ini, Korea Selatan. Wih, saudara, catat, hanya ada 2 negara di Asia yang angka bunuh dirinya sangat tinggi. Itu Korea Selatan dengan Jepang. Nah, padahal kalau kita lihat Korea Selatan, wih, sebuah negara, wah, yang digandrungi ya jutaan, miliaran anak-anak muda di dunia ini. Masih ingat K-pop, Korean pop? Waduh, itu luar biasa. Tapi aneh, di negara yang begitu hebat entertainnya, ya, apa dunia hiburannya, gemerlapnya panggung-panggung mereka. Kenapa justru negara yang angka bunuh dirinya paling tinggi, ternyata itu panggung sandiwara. Dan orang-orang itu menipu dirinya sendiri. Ternyata, maaf, penampilan fisik yang begitu wah. Bahkan tidak sedikit artis-artis Indonesia ya bayar cukup mahal ke Korea Selatan untuk operasi supaya penampilannya itu wah. Ada yang komen, dunia entertain sekarang masuk ke dalam gereja. Betul. Nah, saya ulangi lagi, ternyata agama adalah satu-satunya tempat orang bisa menipu dirinya sendiri. Siap, Feldi? Nanti Papa yang telepon. Ya, dengarkan ini. Tidak ada tempat yang lebih safe, lebih aman untuk manusia menipu dirinya sendiri selain di dalam agama dan dunia panggung. Perhatikan itu. Nah, satu-satunya tempat di mana orang tidak bisa menipu dirinya sendiri. Jadi kita sudah ketemu tempat yang paling aman manusia bisa menipu dirinya sendiri. Jangan lupa itu ada di dalam agama dan di panggung. Ya, panggung apa saja. Nah, satu-satunya tempat di mana manusia tidak bisa menipu dirinya sendiri, tempat itu adalah rumah. Wih, keren. Ya, jadi rumah, a home, itu tempat seorang manusia tidak bisa berlaku munafik. Di rumah, itu satu-satunya tempat kita bisa menjadi diri kita sendiri. Nah, maka itu Papa di surga. Itu luar biasa. Ya, betul. Aliran gereja dari Korea juga ngeri, saudara. Penyesat-penyesat itu juga banyak datang dari Korea. Hati-hati, ada gereja yang mengaku gereja tapi jahat. Mereka memisahkan anak-anak dengan orang tua dengan doktrin yang mengerikan. Ya, betul. Bacanya apa? Sionji. Ya, hati-hati dengan gereja dari Korea itu. Ya, itu menyesatkan sekali. Jadi, kalau saudara dan saya ingin berlaku jujur apa adanya dan tidak menipu diri sendiri, ya di rumah. Keren ya? Maka itu agama paling tidak suka dengan suasana home, suasana rumah. Sebab agama itu sebuah kumpulan orang-orang yang bermain sandiwara. Ya, puji Tuhan, 2 bulan terakhir ini, wah, kelompok-kelompok yang merasa dirinya hebat, paling suci, sedang diobrak-abrik oleh netizen di Indonesia ini. Bersyukur, sehingga, wah, sudahlah. Nah, maka itu saudara, agama, termasuk gereja, itu tempat yang paling aman untuk kita bersembunyi, menipu diri kita sendiri. Karena kita pakai topeng keagamaan itu. Nah, Tuhan tidak suka.
Maka itu kalau kita baca 4 Injil, hanya ada satu kelompok orang yang membuat Tuhan Yesus selalu marah kalau ketemu kelompok mereka itu, yaitu kelompok beragama, umat beragama yang sok suci. Imam-imam kepala ahli Taurat, imam-imam kepala, Saduki, Farisi. Wih, itu semua yang menjadikan Tuhan Yesus itu tidak suka. Hati-hati dengan hidup beragama, itu cuma topeng saja. Ya. Dan itu yang kita harus hati-hati dalam hidup kita, supaya jangan kita menipu Tuhan. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu nggak suka dengan orang munafik? Karena dia itu kan maha tahu. Betul nggak? Dia maha tahu. Di hidupnya tidak ada yang bisa disembunyikan, kecuali orang itu menyembunyikan dirinya sendiri. Nah, yang maha tahu kok ditipu dengan aktivitas yang orang lihat. Marah dia. Maka itu jangan jadi orang munafik. Jangan kita menipu diri kita sendiri. Jadilah apa adanya. Wawan, senang sekali Bapak kamu hadir lagi. Jadilah apa adanya. Jangan jadi apa ada apanya. Beda loh ya, apa adanya itu tulus, ya, transparan, mulut dengan hati sama, hati dengan mulut sama. Tapi kalau ada apanya, nah itu munafik. Itu yang Tuhan sangat tidak suka. Tuhan suka ketulusan, Tuhan suka kejujuran, dan Tuhan suka keadilan. Tuhan paling tidak suka kepura-puraan. Maka itu Tuhan Yesus yang berkata, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu pasti berasal dari si jahat. Ya, amin. Jadi apa adanya ya Steve, betul. Ya, kenapa Mama Gael? Ya, kenapa? Kok iya kan Pak? Maksudnya apa itu? Oke. Nah, jadi tuluslah di hadapan Tuhan. Ya, tunjukkan apa adanya. Itu dia. Mazmur 18. Kita lihat Mazmur 18. Mulai ayat yang ke-21. Mazmur 18 mulai ayat 21. Wah, Tuhan gak suka kemunafikan. Mazmur 18 ayat 21. Ya, Tuhan Yahweh memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, ya, sesuai dengan kejujuranku. Saya ulangi, Bapa di surga melakukan kita anak-anaknya itu sesuai dengan ketulusan kita, sesuai dengan kejujuran kita. Jadi dia nggak suka orang munafik. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Coba lihat berapa terjemahan Filipus ayat ini ya. Ayat Yahweh mengganjar aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan ketulusanku, kejujuranku, apa adanya aku, sesuai itu. Sesuai dengan kesucian tanganku, dia membalasku. BIS, Yahweh membalas perbuatanku yang benar. Ia memberkati aku sebab aku tidak bersalah. Ya, MLT, Yahweh memberi pahala kepadaku sesuai kebenaranku, ketulusanku, ya, sesuai dengan kesucian tanganku. Dia telah menebus aku. Ayat 22. Ya. Ayat 22. Oh,
Ini kalau Indonesianya 20 ya, sekarang ayat 21. Ya kalau Indonesianya. Sebab aku tetap mengikuti jalan Yahweh dan tidak berlaku fasik terhadap Tuhanku. Fasik itu dari bahasa Arab, artinya buah yang busuk sebelum matang. Itu fasik, ya. Artinya apa? Hidup nggak berguna. Belum masak sudah busuk. Jadi tidak bisa dimakan. Kalau toh belum masak tapi tidak busuk, itu paling tidak masih bisalah dicicipin dimakan. Bayangkan kalau sudah busuk, maaf belum masak sudah busuk, ya nggak bisa diapa-apakan. Nah, Tuhan tidak mau. Saya ulangi, sebab aku tetap mengikuti jalan Yahweh dan tidak berlaku fasik, tidak berlaku busuk, tidak berlaku pura-pura, tidak berlaku munafik terhadap Tuhanku. Wih, ini keren sekali. Ya, kita lihat. Sebab ayat ini, aku mengikuti jalan Yahweh dan tidak berbuat jahat terhadap Tuhanku. PS, aku mentaati perintah Yahweh dan tidak berpaling dari Tuhanku. MLT, sebab aku tetap berpegang pada jalan Yahweh dan tidak melakukan kefasikan melawan Tuhanku. Ya, oke. Ayat berikutnya. Ya. Mari kita lihat ini. Ya. Sebab segala hukumnya kuperhatikan. Nah, ini kuncinya. Supaya saudara dan saya tidak berlaku fasik, ya tidak menipu diri sendiri dengan kedok keagamaan, aktif pelayanan. Perhatikan hukum-hukumnya, lakukan perintahnya. Nah, itu yang Tuhan minta di antara kita semuanya, supaya kita tidak berlaku fasik atau berbuat jahat di hadapannya. Oke? Nah, ayat ini. Sebab semua hukumnya ada di hadapanku dan aku tidak menyimpang dari ketetapan-ketetapannya. Lurus, ikuti jalan Tuhan, maka kita tidak akan menipu diri sendiri. BIS, semua hukumnya aku perhatikan, perintah-perintahnya tidak ku lalaikan. Ya. Jadi Tuhan mau kita tulus, Tuhan mau kita jujur, Tuhan mau kita apa adanya, transparan, luar dalam sama. Kalau saya pakai bahasa Jawa, bloko suto. Ya, itu dalam bahasa Jawa. Ya, coba kalau Filipus bisa cari kamusnya ya, bloko suto dalam bahasa Jawa, Indonesia itu apa? Ada jelas. Ayat yang berikut, ya. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Nah ini, apa tidak bercela? Tidak bercela itu hidup bersih. Nggak ada kekotoran, nggak ada kepura-puraan. Dan menjaga diriku terhadap kesalahan. Jaga saudara, jangan ada kesalahan. Oke, ayat ini. Aku tidak bercela di hadapannya. Dan aku menjaga diriku dari kesalahan. Ya, terus BIS. Mana BIS? Ia tahu bahwa aku tidak bercela, nggak ada cacatnya, nggak ada kotorannya. Tulus artinya begitu. Ya, woi dari Nabire, ibu guru. Tuhan mau kita apa adanya, jangan ada apanya, betul, gitu ya. Jadi papa kita itu maunya kita tulus kepada dia. Saya ulangi BIS, ia tahu bahwa aku tidak bercela dan menjauhkan diri dari kesalahan. Ayat yang berikut.
tentu. Nah ini penegasannya. Oh ini bahasa Jawa. Terima kasih Pak Fido Rohman. Bahasa Jawa. Lakuku tanpa cacat ono ing ngarsane, lan aku tansah ngati-ati orang nganti gawe kaluputan ing ngarsane. Puji Tuhan, hidup hati-hati, hidup benar. Wih, dari Sumatera Utara harus berjuang menjaga diri dari kesalahan supaya tidak tersandung orang lain untuk mengenal Yesus. Amin. Betul ya? Jadi kita harus jaga hidup ini. Saya ulangi, karena ayat 24, karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kejujuranku, sesuai dengan ketulusanku, sesuai dengan kebenaranku. Jadi bukan sesuai dengan kelakuan kita beragama, tidak. Orang beragama seringkali pura-pura. Nah ini terjemahan Bloko Suto dari bahasa Jawa ke Indonesia. Yang berasal dari bahasa Jawa berarti keterbukaan atau apa adanya. Terima kasih. Dan itu ketulusan yang luar biasa. Transparan. Ayat 24-nya masih Mazmur 18. Karena itu Yahweh membalasku menurut kebenaranku, menurut kejujuranku, menurut ketulusanku. Waduh, itu luar biasa saudara. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Dia, ya. BS. Udah. Maka Yahweh membalas perbuatanku yang benar, sebab Ia tahu aku tidak bersalah. Nah, yang tahu kita ini tidak bersalah luar dalam itu hanya Bapa kita di surga. Karena Dia paling tahu isi hati kita ini. Ayat 26. Ya. Mulai ayat ini saudara kita harus serius memperhatikannya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Ya. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ayat terhadap orang yang murah hati, engkau tunjukkan bahwa engkau sendiri murah hati. Wah, luar biasa. Jadi kalau pakai terjemahan sehari-hari, kalau saudara dan saya tidak pelit, maka Tuhan pun tidak pelit. Tapi kalau saudara pelit, Tuhan pun ikut pelit kepada saudara. Mati lu, gitu aja istilahnya, maaf. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau tunjukkan bahwa engkau sendiri tidak bercela. PS, masih ayat 26. Yahweh, engkau setia kepada orang yang setia. Dan engkau baik kepada orang yang baik. Wajar bukan? Nah, itulah Tuhan kita. Oke. Wih, Pak Nelson belum tidur. Masih ikut belajar. Oke ya. Yo Pak Nelson luar biasa. Oke ya. Ayat terhadap orang yang suci, engkau tunjukkan bahwa engkau sendiri suci. Ngeri ini. Namun kepada yang jahat engkau berbelit. Oh, 2 nama saya terjemahan baru. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tapi terhadap orang yang bengkok, yang gak tulus, yang gak jujur, orang yang penuh kemunafikan, penuh kelicikan, bengkok, engkau berlaku belat-belit. Tobat kita. Ayat terhadap orang yang suci, engkau tunjukkan bahwa engkau sendiri suci. Namun kepada yang jahat, engkau berbelit-belit. Tuhan, ampuni kami. PS. Terhadap orang yang suci, kau nyatakan dirimu suci. Tetapi orang yang jahat, kau musuhi. Ampun dah. Siapa kuat dimusuhi Tuhan, saudara? Siapa yang kuat? Tapi ada orang yang berani loh.
ya, dimusuhi Tuhan, ngeri sekali. Ayat berikut. Maaf. Ayat yang berikut. Ayat berapa? 27. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Terima kasih. Kalau kita tertindas dengan masalah apa saja, Papa menyelamatkan. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, wih, kau rendahkan. Ayat. Sebab engkau menyelamatkan orang yang tertindas. Tetapi orang yang bermata sombong kau rendahkan. Saudara, kiranya tidak terjadi dalam hidup kita, ya, sombong, congkak, itu. Jangan, saudara, mengerikan sekali. Sebab engkau menyelamatkan orang yang tertindas, ayat. Tetapi orang yang bermata sombong kau rendahkan, BIS. Orang yang rendah hati kau selamatkan. Tetapi orang yang congkak kau tundukkan. Saudara, ternyata antara ketulusan, ya, perhatikan, antara ketulusan. Wow, ada saudara kita dari New Jersey ikut hadir, karena senang bisa ketemu lagi di sini, ya. Antara orang tulus yang tidak mau menipu dirinya sendiri dengan rendah hati, itu satu. Seperti dua sisi mata uang. Ya, saya ulangi, antara ketulusan dengan rendah hati itu kembar. Orang yang rendah hati dia pasti tulus. Orang yang tulus dia pasti rendah hati. Tapi orang yang sombong itu pasti banyak kemunafikan dan tidak tulus. Karena apa? Ingin nutupi kesombongannya itu dengan pura-pura baik. Tapi orang yang tulus hatinya, yang jujur, yang tidak menipu dirinya sendiri, pasti orang itu akan rendah hati. Wih, keren sekali, ya, kalau kita memperhatikan firman ini. Nah, orang yang sombong itu kelihatan, walaupun kelihatan ada, ya, orang Jawa bilang andap asor, kelihatan merendah, suka menunduk, tapi kesombongannya akan nampak betul. Maka itu hati-hati dalam hidup kita, ya, jangan sampai kita ini dianggap penipu oleh Tuhan. Dan Tuhan kok ditipu, dia tahu semuanya kok keadaan kita. Jadi antara kesombongan dengan kerendahan hati, dengan ketidaktulusan itu menyatu. Oke, saya ingin beri dulu kesempatan pertama kepada Pak Soleh sendiri, Ahmad Soleh. Coba sebelum menemukan tema ini, ya, ada apa dalam kehidupan? Lalu setelah mendengar firman ini sampai di sini, kira-kira apa yang Soleh pikirkan sebelum Zoom ini, sambungannya kemana? Coba, ayo Soleh, ngomong. Ya. Ayo. Sebelum hari ini kan kami berpikir orang yang menipu dirinya sendiri itu sama dengan menipu Tuhan, pikiran. Oh, betul. Itu pasti. Itu betul sekali. Jadi ternyata orang yang menipu dirinya sendiri itu bukan menipu dirinya, menipu Tuhan. Betul. Itu Tuhan ternyata. Iya. Menipu orang lain, menipu dirinya sendiri, menipu orang lain, dan yang paling mengerikan ternyata dia itu sedang menipu Tuhan. Iya, Tuhan dibohongin. Tuhan itu, Tuhan masa kau dibohongi, kan gitu. Ya. Jadi itu sebelum kami mendengar firman ini seperti itu. Tapi setelah mendengar kami makin gamblang dan makin mengerti begitu pentingnya. Ya. Nah, ada kejadian apa
kok sebelum ini tiba-tiba pengen tema ini. Commute Pak Was. Karena beberapa kali kami kan terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan dan bahkan sampai kami pernah dilaporkan dan pernah dibenci sama orang lain, bahkan mau dibunuh, mau diintimidasi, tapi akhirnya sampai kami rasanya ingin marah dan ingin membalas, dan kami ngomong ya sudah, kita nggak boleh melakukan apa saja, kita ampuni, memaafkan mereka. Karena kalau kita nggak berani mengampuni, berarti kita itu sama saja menipu diri kita, bahkan menipu orang lain dan menipu Tuhan, karena pengampunan Tuhan sudah luar biasa buat kita. Amin, nah, amin. Buat hari ini punya tema jangan menipu diri sendiri. Oke. Nah, sekarang dari yang hadir, yang di Zoom, Facebook, Instagram, ayo kita diskusi. Akan lebih menarik ini kalau kita bisa diskusi dengan tema ini. Lalu apa yang saya sudah sharingkan tadi. Ada? Ayo. Yang di Zoom, Instagram, Facebook, ayo kita belajar. Di chat tidak ada. Ayo saya tunggu. Ini menarik sekali saudara, pelajaran ini. Ayo saya tunggu. Ayo anak-anak yang di rumah, yang di pondokan. Iya, jangan pikiran kami jangan sampai benar apa kata mereka, Bi, karena orang yang menipu dirinya sendiri itu benar apa yang mereka sampaikan, bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Misalnya apabila dia dipercaya, dia mengingkari, apabila dia mulut dan hatinya nggak sama, dan ternyata yang melakukan hal-hal semacam itu bukan menipu dirinya tapi menipu Tuhan. Kalau sudah menipu Tuhan berarti menipu semua banyak orang. Yang sering kami ajar itu adalah orang-orang yang seperti itu adalah jargoni, tapi orang yang belajar nggak ngelakoni. Itu bahaya. Jadi ini yang membuat kami menemukan tema itu, Di. Iya. Ayo tadi yang soal agama itu loh, bahwa orang bisa menipu diri sendiri itu karena di 2 tempat itu. Satu yang kelihatan rajin beribadah, melakukan ritual. Nah yang kedua, Agung Sandiwara. Nah satu-satunya tempat yang orang tidak bisa menipu diri sendiri itu di rumah. Jadi di rumah itu Tuhan lebih suka hadir daripada di tempat ibadah. Iya, ternyata nganu ya, Biar, kalau tempatnya setan itu ternyata bukan di tempat yang bingit ya, Biar. Bukan di kuburan. Setan itu tidak di kuburan. Di gereja banyak setannya. Iya, serius itu. Betul. Jadi jangan cari setan di pohon-pohon yang besar, ya. Jangan cari setan di tempat-tempat keramat, nggak ada. Jadi nggak perlu ditekini ya, Biar. Nggak perlu, iya. Oh, ini ada yang komen. Ternyata saya bisa mengerti firman Tuhan malam ini. Jika kita menipu orang lain, sama saja kita menipu Tuhan, betul. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan malam ini. Ya, puji Tuhan. Ya, ada yang komen lagi Ibu Guru. Di dalam ruang ibadah semua kalem, ya, dijaga penampilan, jaim, betul.
Oke, ada lagi? Oh, dari Kutai Barat. Orang yang tulus hatinya, Bloko Suto tadi disayang Tuhan. Amin. Iya, karena Tuhan gak suka orang munafik. Iya. Ayo anak-anak yang di pondokan. Ada mau tanyakan atau tambahkan komen? Nah, oke, sambil menunggu. Apa? Izin Bapak mau bertanya boleh? Boleh sekali, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Saya izin bertanya Pak. Kita sebagai anak Tuhan, terkadang saya menyadari pribadi saya masih saja kembali, kadang-kadang masih kembali kepada manusia lama nih Pak misalkan. Dan saya tentang membohongi diri sendiri dan berdekat, saya merasa ada pengalaman dan ilmu baru tadi yang sepertinya sombong dengan membohongi diri itu sama, betul. Iya sama. Ya, okay. Itu menurut saya juga sangat mengerikan sebenarnya. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan tentunya perlu menjaga hal itu untuk tidak kita lakukan gitu kan. Nah, setuju. Saya ini saya tanyakan bagaimana cara kita menyadari dan kembali kepada Tuhan. Cara saya berpikir, saya tahu caranya yaitu kembali kepada Tuhan, berdoa, mungkin membangun hubungan dengan Tuhan, kembali kepada firman Tuhan gitu kan Pak. Tapi kadang-kadang masih saja tidak merasakan ada kenyamanan ketika kita kembali kepada firman misalnya. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara menurut pandangan Bapak, gimana sih caranya ketika kita menyadari kalau kita masih jatuh kepada hal itu lagi, itu bagaimana Pak caranya? Ya, nomor 1, itu namanya tuduhan. Iblis itu penuduh, iblis itu pendakwa. Wahyu 12 ayat 11. Nah, setiap kita yang sudah bertobat, betul-betul bersih dan diampuni oleh Tuhan, ternyata setan tidak suka. Dia selalu mengingatkan kita akan dosa masa lalu kita. Nah, kalau itu muncul, kita lawan. Hei setan, itu dulu. Tapi aku sudah diampuni karena aku sudah bertobat. Nah, kalau kita mempercayai apa yang Tuhan sudah buat atas hidup kita, wah, tuduhan itu lari, nggak akan kena. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bisa menang dan hidup tanpa dosa? Kita buka 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi yang pertama tadi, siapapun kita, bukan cuma yang bertanya, kalau ada tuduhan dari si setan, kita lawan. Katakan, setan, itu dulu aku melakukan, tapi sekarang aku sudah bertobat. Jadi kamu jangan nuduh aku lagi, aku sudah bersih. Nah ini loh, yang kedua, supaya kita menang atas dosa. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita secara penderitaan badani, ini firman hebat, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi saudara, untuk stop berdosa, itu bukan dengan doa puasa, dengan doa kelepasan, ya menyangkal diri ini tidak. Satu saja, setiap kita yang ingin stop dosa, siap menderita secara fisik. Kenapa? Karena dosa itu enak. Maka itu orang yang terikat rokok, narkoba, judi, pornografi, kemabukan, terikat barang dosa apa saja. Satu-satunya cara untuk stop, siap fisiknya menderita. Ya, dalam istilah narkoba orang itu sakau. Sakau itu penderitaan yang luar biasa. Sakit semua badan itu. Nah, tapi kalau kita sudah siap menderita secara fisik, kita stop berbuat dosa. Jelas ya? Oke, ini ada yang tanya di Facebook. Cara berbuat jujur pada diri sendiri itu apa? Harus mengikuti kemauan atau mengikuti kemauan Tuhan? Iya, dengan melakukan firman. Maka itu tadi saya tekankan, dengan hukum-hukummu aku tidak menjauhi. Maka kita tetap tulus. Nah, semua kita
saya mau pakai istilah Indonesia ini. Semua kita itu berdusta ketika kita berdosa. Dusta, dosa, dosa, dusta. Itu sama. Maka itu orang yang menipu diri sendiri, dia sedang berdusta. Karena dia sedang berdosa. Dan saya minta maaf, ini saya harus ngomong lebih jauh lagi. Tuhan tolong. Saudara percaya enggak? Si penipu dan si setan itu paling suka bersembunyi di jubah-jubah keagamaan. Maafkan saya harus ngomong. Entah agama apa saja, ternyata di balik jubah-jubah keagamaan itu, itulah tempat yang paling aman untuk menipu Tuhan dan menipu diri sendiri. Setuju nggak saya ngomong ini? Setuju. Ya, itu. Maka itu Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat. Kamu pakai jubah-jubah keagamaanmu itu. Maka itu saudara, ketulusan itu mutlak di hadapan Tuhan. Tuluslah, jujurlah. Oke? Nah, ayo sekarang kita lanjutkan ya. Ntar saya balik dulu. Nah, Papa Mama, kita belajar. Ya. Tolong anak-anak muda juga yang belum jadi ayah ibu, nanti kalau kalian jadi ayah ibu, ingat hal ini. Satu-satunya penyebab anak-anak tidak hormat, tidak respect pada orang tuanya, ya, satu-satunya yang menyebabkan anak-anak tidak respect, tidak hormat pada orang tuanya. Kalau orang tua itu bersandiwara di depan anak-anak. Kalau orang tua itu kelakuan di rumah dan di luar rumah beda. Anak-anak enek dan tidak akan mau tunduk pada orang tua. Itu hasil penelitian saya. Hampir 30 tahun lamanya saya mencari penyebab. Kenapa ada anak-anak tidak respect pada orang tua. Papa Mama dengarkan. Jangan menipu diri sendiri di depan anak-anak. Anak-anak itu pribadi yang tulus. Anak-anak itu pribadi yang suka kejujuran. Anak-anak enggak suka kepura-puraan. Jadi kalau ada Papa Mama di gereja begitu rohani, waktu mengikuti ritual keagamaan sok suci, tapi begitu di rumah, Papa Mama cakar-cakaran, bentak-bentakan, maki-maki. Begitu mau keluar rumah untuk ibadah, mau keluar rumah untuk pertemuan-pertemuan, wih, langsung main sandiwara, sok mesra. Saya sampaikan, anak-anak muntah melihat pemain sinetron kurang ajar itu. Maka itu jangan nipu diri sendiri. Di hadapan Tuhan dan di hadapan anak-anak. Jangan kita nipu diri sendiri. Saya ulangi, di hadapan Tuhan dan di hadapan anak-anak. Ya, Steve, belum ada yang kontak itu dari gereja. Woi Grace, kok kata ya? Ini cucu saya hebat. Ya. Oh, ada tambahan dari motivator hebat dari Indonesia, Pak Paulus Winarto. Dalam ajaran Islam ada 3 ciri orang munafik. 1 berkata bohong, 2 ingkar janji, 3 diberi kepercayaan tapi berkhianat. Ya. Ayo kita jaga-jaga. Oke? Ya, dari Tanah Karo, pemain sandiwara atau sinetron,
ternyata kebanyakan kita orang tua, papa, mama, ya, maka itu jaga diri kita supaya kita tetap benar. Nah, itulah yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita, kalau kita tidak jujur di hadapan Dia. Mazmur 73 ayat 1. Betapa Tuhan suka ketulusan, ya. Tuhan suka ketulusan. Mazmur 73 ayat 1. Jadi jangan bohongin Tuhan dengan sikap sok suci. Jangan. Ya. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya, ini dia, ya, sesungguhnya Tuhan itu baik, bukan untuk semua orang, bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat, ya. Ayo kita jangan sampai salah di hadapan Tuhan, ya saudara. Sungguh Tuhan itu baik kepada Israel, kepada mereka yang hatinya murni. BS, ya. Sungguh baiklah Tuhan bagi umatnya, bagi orang yang berhati murni. Itu loh yang Tuhan cari di antara kita. Mau nggak hati kita murni? Suatu hari saudara, sahabat saya yang baik sekali, saya bimbing dia masih SMA. Nah, sampai dia menikah. Nah, ketika anak ketiganya lahir perempuan, nah dia itu minta saya carikan nama, tapi dalam bahasa Jawa, nama Jawa, dan nama itu membuat orang yang punya nama itu disukai Tuhan. Aduh, saya bilang, kamu ngasih tugas kok berat bener. Nah, saya itu nggak pernah dimintain orang untuk memberi nama anak dengan prinsip yang seperti itu. Tapi Roh Kudus luar biasa. Nah, saya dapat Mazmur 73:1. Itu tahun 90-an awal yang lalu, saudara. Anak itu sudah menikah, sekarang sudah punya anak juga. Tiba-tiba muncul nama Jawa dan pakai ayat itu, Murniati. Tahu nggak dalam bahasa Jawa? Murni hatinya. Hati yang murni, Murniati. Nah, waktu saya diskusi beri nama itu, ini papa mamanya senang sekali. Dan sampai hari ini anak itu namanya Murniati. Dan itu yang disayang Tuhan, dan itu yang disukai oleh Tuhan. Keren ya? Ada yang mau ganti nama? Murniati. Oh, nama yang luar biasa. Oh, dari Binjai Turang. Oke, ya, baik. Oh, dari New Jersey. Saya tak bacakan. Ada 4 ciri kesombongan rohani. Makasih Bernard. Judgmental. Ya, suka menghakimi, self-righteous, merasa diri benar sendiri, hypocritical, munafiknya Paul, ya, and selfish, dan egois. Ya, inilah kesombongan rohani yang sebenarnya adalah kekosongan rohani. Hati dan pikiran dan jiwanya tidak punya kasih agape. Wah, ini luar biasa. Filipus, bisa diambil nggak dari Instagram Papi ini? Tolong tayangkan di Zoom, masukkan ke Instagram juga. Makasih loh Bernard. Saya ulangi lagi ya. Nah, saya mau foto dulu ini. Ini tulisan bagus sekali ini ya. Makasih Bernard untuk kalimat ini. Ntar saya foto dulu. Oke. Saya baca. 4 ciri kesombongan rohani. 1, suka menghakimi. 2, merasa diri paling benar. 3,
berlaku munafik, hipokrit, pura-pura rohani. 4, egois. Ya, cinta diri sendiri. Nah, kesombongan rohani itu sebenarnya adalah bentuk kekosongan rohani. Jadi hati, pikiran, dan jiwanya itu tidak punya kasih agape. Terima kasih, luar biasa tulisan itu. Weh, anak saya Arif ikut hadir juga. Nah, inilah contoh. Weh, dari daerah mana, Pegangsaan, Kelapa Gading. Di gereja banyak pemain sinetron ya Pak. Iya, itu termasuk pendetanya. Nah, yang enggak tersinggung ya enggak, yang tersinggung itu dia. Oke. Jelas ya? Luar biasa Tuhan kita. Oke. Saya ingin tanya, di Zoom Yana hadir enggak? Yana dari Sydney? Oh enggak. Saya ada Pak. Oh, nah, Yan coba cerita ya. Jangan sekarang. Lu enggak apa-apa. Itu suara apa itu? Suara apa itu? Background noise. Oh, coba. Nah, ini loh saudara. Ya, hasil bisa Oke. Tapi Yana masih bisa bicara enggak? Bisa bicara. Bisa. Tapi suara noise-nya ini gimana ya? Nggak tahu dari mana ya noise-nya. Berisik banget ya. Iya. Oh, kenapa ini? Wih, Pak Joayudin. Kenapa? Suara dari Ibu Yana Yesus. Iya. Ya kalau dimatikan gini nggak bisa ngomong ya, Yana. Nggak bisa. Nah, Nggak bisa. aduh sayang. Ada yang bisa bantu nggak? Kenapa itu suaranya? Artinya ada kesaksian bagus sekali. Nggak bisa ya? Tapi jelas kok. Bu Yana jelas suaranya. Ya tapi suaranya coba dibuka lagi. Kalau mic-nya dibuka, nah bunyi itu. Oke, gimana? Bisa kan? Bisa ya? Bisa kan? Suaranya gimana? Nah sekarang bagus nih, udah bagus. Jelas. Oke ya. Yana ini pakai video enggak? Yana pakai video tidak? Enggak. Oh enggak ya? Ya udah. Kalau enggak, yang di Facebook, Instagram saya enggak buka. Jadi begini, saudara. Suatu hari, belum sebulan, ya, tiba-tiba di IG saya itu punya kebiasaan, kalau saya lagi ngajar seperti ini, lalu Guru bilang, kamu kontak orang itu. Nah, ada seorang yang saya enggak kenal, dia kontak di IG saya. Nah, setelah saya kontak, dia belum cerita apa-apa, cuma saya itu sampaikan, ya seperti yang biasa saudara tahu, apa yang Roh Kudus katakan tentang hidupnya. Aduh saudara, ternyata saudara kita ini hidupnya sungguh-sungguh. Sepertinya saya ini belum pernah ketemu seseorang yang sesusah, serumit, seruwet hidup orang ini. Ya ampun, kok ada orang bisa hidup seperti itu? Ada orang tua yang melahirkan anak langsung begitu, pokoknya luar biasa. Nah, setelah saya ceritakan itu, dia kaget, kok saya bisa tahu? Izinkan saya berkata ya, Tuhan tolong kami. Setelah kita baca Mazmur 18 tadi, ternyata pada orang yang tulus hatinya, kepada orang yang blokosuto, kepada orang yang apa adanya, bukan ada apanya, ternyata Tuhan itu sangat gampang berbicara, transparan, karena Tuhan benci kepura-puraan. Nah, setelah jalan beberapa hari, ternyata Ibu Yana ini tahu betul dengan orang yang saya ceritakan tadi.
kaget. Nah, coba Yana ceritakan sepintas saja. Bagaimana kagetnya Yana? Nggak usah cerita tentang orang ini ya dikit-dikit, tapi kagetnya Yana. Kok bisa Koden tahu? Padahal orang itu pun nggak cerita. Nah, Bu Yana pun nggak cerita kepada saya tentang orang itu. Ya, bisa cerita Yana coba? Nggak bisa, kalian belum. Enggak ya, dikit aja lah. Usah terlanjur dibuka begini loh. Bagaimana? Enggak apa-apa. Jadi setahu Yana orang ini seperti apa? Dan setelah ketemu Koden itu, kan katanya orangnya kontak Yana dan dia cerita. Nah, coba cerita gitu saja. Ini keren loh, saudara. Ya, orang itu kasih lihat. Aduh, saya nggak bisa cerita, Koden masih gemetar. Oh, nggak apa-apa lah. Ayolah Yana, please. Supaya jadi berkat Yana. Ini bicara soal kejujuran, tidak menipu diri sendiri. Dan buat saya, setelah Bu Yana ini cerita tentang orang itu, saya sendiri sampai heran. Kok bisa Tuhan menjelaskan siapa orang ini kepada saya yang saya nggak tahu apa-apa. Nah, di mana kekaguman Yana dengan Tuhan? Jadi kan tidak cerita tentang orang itu. Ceritakan hebatnya Tuhan. Bisa bicara pada saya tentang orang itu yang saya nggak kenal. Maaf, Koden, internet saya nggak stabil nih. Nggak, tapi dengar jelas kok. Intinya saja. Keheranan Yana itu seperti apa? Itu saja. Aduh, herannya gimana ya? Kok tiba-tiba gitu ya? Kok tiba-tiba bisa langsung dikontak sama Koden? Aduh, sampai sekarang belum bisa, Koden. Pokoknya heran aja kok tiba-tiba. Aduh, nggak tahu deh. Iya. Jangan-jangan bukan cuma tiba-tibanya, saudara. Yana jujurlah, kan kalau Yana nggak telepon Koden kan nggak tahu juga. Iya. Simbet, apa kabar kamu Simbet? Kapan kena bire? Ayo, bukan cuma tiba-tibanya itu loh. Aduh, bukannya nggak bisa, kayaknya Gimana? Pokoknya biasa sekali. Sampai nggak percaya kalau orang itu tiba-tiba kasih tahu kalau dikontak sama Koden. Nah, jadi Dan orang itu betul-betul jujur. Saya sendiri sampai sekarang nggak tahu orang itu sebetulnya ceritanya, duduk perkaranya tuh apa. Sampai sekarang saya juga nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Kecuali orang itu berkata jujur sekali kepada Koden. iya. Nah, sebelum dia berkata jujur, ya Roh Kudus yang beritahu dulu. Orang ini siapa? Kenapa begitu? Orang ini juga kaget. Ini perkara yang luar biasa. Nah, buat saya ini pengalaman pertama. Ya, saya kenal seseorang yaitu Yana ini, dan Yana itu kenal seseorang ini dan dia ikut ada di IG saya. Terus saya kontak, woi ternyata Tuhan bukakan semua. Dan orang ini pun mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Maka itu saya bilang saya belum pernah ketemu orang sesusah orang ini. Aduh, ide hidup bisa begitu ruwet, saudara. Nah, itu kalau dibuatkan buku tentang kisah hidup orang ini, nggak tahu berapa ratus halaman itu pengalamannya. Oke ya, jadi itulah cara Tuhan memulihkan kita. Jadi hidup jujur itu menguntungkan. Saya ulangi lagi, hidup jujur, hidup tulus itu menguntungkan. Jangan tipu diri kita sendiri. Maka itu Tuhan paling tidak suka kalau kita pakai topeng dalam hidup kita. Dia paling tidak suka. Untuk apa pakai topeng? Dia tahu semuanya kok tentang kita. Ya, gak usah ditutup-tutupi, gak usah dipoles. Ya, oi Rondi, ini anak-anak saya ini mereka manggil saya kakek. Ya Rondi, tadi juga sama adikmu ikut juga tadi. Ya, terima kasih. Itulah Tuhan. Oh, di IG tadi yang Pak Bernard Harstein itu, Filipus, di IG. Oke, jelas sampai di sini. Maka itu hidup terbuka itu menyenangkan. Apa itu ketulusan?
Ketulusan ada yang tanya di IG, ketulusan itu hidup jujur apa adanya, nggak ada kepura-puraan, nggak ada maksud yang tersembunyi, tidak ada motivasi yang tersembunyi. Tulus itu artinya ketulusan. Ya, anak kecil itu tulus. Anak kecil itu nggak bisa bengkok-bengkok kayak kita orang dewasa. Oke? Nah, itu yang Tuhan suka dalam hidup kita. Maka itu ayo kita jujur mulai hari ini kepada Tuhan. Ya, saya ulangi supaya yang baru gabung bisa tahu. Di tempat ibadah agama apa saja, dan di dalam jubah-jubah keagamaan yang megah dan wah itu, justru disitulah orang paling bisa menipu Tuhan dan tidak jujur pada diri sendiri. Satu-satunya tempat di mana kita bisa jujur ketika kita ada di rumah. Keren sekali. Ketika kita ada di rumah, maka kita itu jujur. Maka itu ayo mulai hari ini kita hidup benar bagaimana Tuhan sayang kita dan kebaikannya bisa kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke?